Hai Bun, Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya bunda-bunda semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan puasanya masih aman-aman saja kan? Untuk menu buka puasa hari ini rencananya saya mau masak sambal ikan patin sungai. Terus ada juga goreng tahu bakso dan juga tempoyak ikan patin sungai. Dan untuk yang segar-segar kita mau bikin es cincau. Sebelum masak ikan, terlebih dahulu saya mau masak nasi. Ya, walaupun sebenarnya dalam sehari saya bisa 3 kali masak nasi. Masak nasi pagi itu untuk makan Mas Azam dan Adek Waldan, kemudian masak nasi yang kedua kalinya itu untuk makan ayam, dan yang ketiga kalinya ini baru untuk kita buka puasa. Terkadang saya masak nasi juga udah sekalian banyak, tapi habis juga Bun, gak apa-apa ya Bunda, yang penting habis dimakan. Terus lanjut, saya tuangkan minyak ke dalam panci penggorengan buat goreng ikannya nanti. Dan terlebih dahulu ini saya mau bikin bumbu marinasi ikan. Untuk bumbu marinasi ikannya cukup pakai garam dan juga sedikit air. Berhubung ikannya masih agak beku, jadi bumbu marinasinya saya kasih air. Biasanya kalau lagi rajin saya kasih bumbu lengkap seperti bawang, kencur, ketumbar, dan pokoknya bumbu lengkap deh Bun. Tapi ini lagi males, ya udah deh kasih garam aja juga nggak apa-apa. Sambil nunggu ikan patinnya digoreng hingga mateng, terlebih dahulu ini saya mau salin minyak ke dalam botol karena ini rawan banget ya Bun kalau minyak disimpan di dalam pot seperti ini, apalagi dengan kondisi yang sudah terbuka bakalan tumpah kalau kesenggol. Apalagi terkadang anak-anak saya itu sering main di area sini, entah apa yang mereka cari, kan khawatir juga kalau nanti mereka numpahin minyak gitu Bun. Makanya ini semua minyaknya saya masukkan ke dalam botol karena botol ini kan ada tutupnya. Selesai marinasi tahu baksonya, ini lanjut lagi saya mau nyiapin persambelannya. Untuk persambelannya cukup pakai bawang merah, bawang putih, 1 butir tomat, dan juga cabai rawit. Berhubung tanaman cabai rawit saya udah panen dan berbuah, makanya saya tidak pernah belanja cabai ataupun masak pakai cabai merah lagi Bun. Jadi jangan heran ya kalau kalian ngeliatin saya masak selalu pakai cabai rawit. Selesai goreng ikan patinnya, terus lanjut lagi di sini saya mau goreng tahu baksonya. Untuk tahu baksonya kemarin saya bikin sendiri loh Bun. Saya bikin di hari -1 sebelum Ramadan. Jadi ini tuh masih enak dan banyak banget saya bikin kemarin, kalau nggak salah ada 100 pieces tahu bakso. Nah, ini bagian yang sangat mengkhawatirkan dan berbahaya, yaitu goreng cabai rawit. Cabai rawit kalau digoreng dalam panci seperti ini pasti meletus-letus minyaknya Bun. Oleh sebab itu ketika goreng cabai rawit selalu saya tutup karena takut juga loh Bun kalau kena muka kan bahaya. Dan ketika goreng cabai rawit itu adalah suatu hal yang sangat mengerikan bagi saya Bun. Ada nggak sih di sini yang sama dengan saya, takut kalau goreng percabai-cabean, takut meletus gitu loh? Kalau ada komen di bawah ya. Karena minyak buat numis cabenya kebanyakan, ini saya tuang ke dalam mangkok supaya minyaknya berkurang. Terus lanjut lagi tingkringkan di tungku. Nah, ini setelah minyaknya panas baru deh kita tumis cabai rawit yang kita giling tadi. Karena mama nggak mau rugi, jadi sampai air sisa cabai rawit pun juga dimasukkan. Numis cabai rawitnya sebentar aja karena tadi ketika sebelum digiling cabai rawitnya juga udah digoreng, jadi ini udah dipastikan udah mateng ya. Terus setelah matang langsung aja deh kita plating ke dalam piring kesayangan. Dan cara ini adalah penampakan sambal ikan patin sungai saya. Oh iya, kalian harus tahu ya, yang saya sambal hari ini tuh ikan patin sungai, bukan ikan patin kerambah ataupun ikan patin kolam. Jadi rasanya itu lebih enak dan lebih gurih jika dibandingkan dengan ikan kolam. Kalau di tempat saya jenis ikan patin itu bervariasi ya Bun, tergantung dari habitat mereka hidup. Kalau misalkan mereka hidup itu ikan patinnya di kolam, itu disebut dengan ikan kolam. Tapi kalau habitatnya hidup di sungai, nah itu yang disebut ikan mahal Bunda. 1 kilonya bisa mencapai 160.000. Kenapa ikan patin sungai harganya bisa lebih mahal? Karena proses untuk mendapatkan ikan patin sungai itu susah banget Bunda. Harus dicari, harus dipancing, harus dijala. Pokoknya prosesnya itu susah Bun, dan jarang banget orang bisa dapat ikan patin sungai. Oke, udah dulu cerita tentang ikan patinnya. Terus ini lanjut lagi saya mau bikin minuman yang segar-segar buat buka puasa nanti. Karena udah lama banget saya tidak minum es cincau ini, jadi rasanya rindu juga lah Bun. Kalau nggak salah 1 tahun terakhir ya saya bikin es cincau seperti ini, dan baru saya bikin lagi di tahun 2024. Coba bayangkan Bun, karena di tempat saya kalau hari biasa itu nggak ada yang jualan cincau seperti ini. Jadi cincau hitam seperti ini hanya dijual di bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan itu nggak ada jualannya ya Bun. Makanya saya itu rindu banget dengan es cincau seperti ini. Apalagi ya kalau saya bikin es cincau seperti ini pasti saya sendiri yang minum karena anak-anak dan bersuami kurang suka. Oh ya, ngedabing kali ini agak berisi ya Bun, karena saya ngedabingnya di siang hari. Dan ini adalah menu buka puasa kita hari ini. Ada tahu bakso goreng telur, terus ini ada sisa nasi Mas Azam makan tadi. Nah, ini dia ikan patin sungai yang barusan disambal menggunakan cabai rawit. Terus saya sisakan 3 potong buat Mas Azam dan Adek Waldan makan karena mereka itu nggak bisa makan pedes. Nah, ini yang terakhir adalah tempoyak ikan patin sungai. Juara banget ini Bun, ketika saya masak ini Pak suami langsung lahap makannya, berulang kali dia nambah. Dan ini untuk yang segar-segarnya ada es cincau hitam. Untuk membuatnya prosesnya sangat mudah banget.
cukup kalian siapkan cincau, gula, dan juga susu. Kalau misalkan kalian nggak suka pakai gula, boleh aja kalian pakai susu doang, dan itu pun lebih enak rasanya jika dibandingkan kalau pakai gula. Kalau siang-siang ngelihat yang segar-segar begini, apalagi dalam keadaan puasa, rasanya pingin minum bunda. Dan maaf ya bunda kalau video saya ini lewatnya di siang hari.